warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, berjumpa lagi dengan Ibu Enci di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enci akan melanjutkan ke unit 2 model 7 ya. Ini kelanjutan dari PGL yang kemarin. Di unit 2 ini kita akan membahas tentang aplikasi PGL dalam kehidupan sehari-hari. Jadi persamaan garis lurus itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain itu untuk perhitungan harga barang dalam bidang ekonomi. Terus untuk turbo pascal pada mesin pengambil antrian atau nomor pelanggan yang ada di bank, ada di RSUD, ada di rumah sakit dan sebagainya. Adapun contoh konkret PGL dalam kehidupan sehari-hari, punya satu contoh di sini adalah usia kakak tahun ini sama dengan sepertiga usia ayah pada tahun depan. Nah, ini pertanyaannya adalah buatlah persamaan yang menyatakan usia kakak terhadap usia ayah saat ini sekarang ya. Misalkan Bu Enji, misalkan ya usia kakak itu dinotasikan dengan K dan usia ayah dinotasikan dengan A. Paham ya? Jadi yang K ini punyanya kakak, yang A punyanya ayah. Tadi pernyataannya adalah usia kakak tahun ini itu sepertiga usia ayah tahun depan. Maka dapat Ibu Enji tulis K sama dengan 1/3 karena sepertiga ayah. Tapi tahun depan berarti kalau tahun depan tahun yang sekarang ini ditambah 1. Karena tahun depan kan. Jadi persamaannya untuk pernyataan usia kakak terhadap usia ayah untuk saat ini, K sama dengan sepertiga A ditambah 1. Kenapa ditambah 1 Bu Enji? Karena kan tahun depan usia kakak itu sama dengan sepertiga usia ayah tahun depan kan. Makanya untuk tahun ini berarti kan ditambah. Yang jika saat ini adalah perang, nah kita tinggal masukkan ke dalam persamaan tadi yang K sama dengan 1/3 A ditambah 1. Kita ganti K-nya tadi adalah 16 karena diketahui bahwa usia kakak 16 tahun. Sepertiga A ditambah dengan 1. Perkalian silang 16 kali 3 disama dengan A dikali A ditambah 1. Jadi 16 kali 3 48 ditambah A plus 1, maka A-nya ketemunya 48 dikurangi 1, 47. Jadi, usia kakak sekarang 16 tahun, sedangkan usia ayah sekarang adalah 47 tahun. Kita lanjut ya, sambil nanti di loading dulu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bila usia ayah sekarang 53 tahun, maka berapa usia kakak? Nah, kalau usia ayah sekarang 53 tahun, berarti sekarang berapa usia kakak? Tetap kita menggunakan persamaan K sama dengan 1/3 A. A-nya 50, 3 tambah 1, 54 ya. 54 dibagi 3, ketemunya adalah 18 tahun. Gampang kan? Jadi kuncinya itu kalian harus benar-benar memahami kalimat-kalimatnya yang ada. Karena di dalam kalimat itulah nanti terdapat petunjuknya untuk menentukan persamaannya. Paham ya? Kalau sudah, silahkan kalian kerjakan tugas unit 2 ya. Tugas unit 2 cuma ada satu nomor. Harga buah durian setelah naik 3000 kg per kilo adalah 3 kali harga mangga mana lagi. Maka yang pertama persamaannya bagaimana? Kedua dan ketiga sama kayak yang contoh soalnya Bu Enci tadi ya. Kalau kalian memahami penjelasan dari Bu Enci tadi pasti bisa, sama plek kok, cuman berbeda angkanya saja. Oke, kalau sudah kita lanjut ke unit 3. Unit 3 itu kita bahas tentang SPLDV. Apa itu Bu? Bentar ya. SPLDV itu adalah singkatan dari kepanjangan dari sistem persamaan linear 2. Kemarin tentang ini, sekarang kita bahas tentang dua variabel ya. Biasanya dinotasikan dengan AX plus BY plus sama dengan C. Jangan lupa di sini bahwa A dan B itu menyatakan koefisien masing-masing variabel. Variabelnya yang mana Bu? Variabelnya itu ada yang X, ada yang C, ada yang Y ya. Kalau C itu adalah konstanta tetap, jangan lupa. Jadi kalau A ini adalah koefisien dari variabel X, B ini koefisien dari variabel Y. Ini persamaan
persamaan linear dua variabel. Jadi variabelnya ada X dengan Y, dua variabel ya. Nah, SPLDV ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan, terus mencari juga lama pekerjaan juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDV ini ada 4 metode. Yang pertama itu adalah metode grafik, yang jadi kita menggunakan grafik, kita pernah awalnya itu titik potong terhadap sumbu Y, nanti akan ketemu titik potongnya di mana. Nah, itu berarti penyelesaian SPLDV-nya. Metode yang kedua yaitu dengan substitusi, sustitusi ya. Substitusi itu penggantian. Jadi, kita harus menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Kan tadi persamaannya ada dua. Nah, salah satunya itu nanti digantikan oleh variabel dari persamaan yang lain, ya. Yang ketiga dengan metode eliminasi. Nah, eliminasi ini berarti itu menghilangkan salah satu variabel. Yang keempat, metode gabungan antara substitusi dengan eliminasi. Kita lanjut ke contoh soal saja ya, biar lebih paham. Yang pertama, ini Bu Enci punya persamaan X plus Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kita pakai metode grafik. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau metode grafik itu langkah awalnya itu adalah mencari titik potong sumbu X dan Y. Kedua persamaan ini kita cari titik potongnya terhadap sumbu X. Oke, Bu Indik sudah menulis. Persamaan tadi X plus Y sama dengan 2X min Y. Yang pertama kita cari titik potongnya terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya itu kita nolkan, maka Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau Y-nya 0, kita tinggal masukkan persamaan X plus Y sama dengan 8. Nah, kalau Y-nya 0, maka X-nya ketemu 8. Untuk persamaan yang kedua, 2X min Y plus sama dengan 4. Kalau Y-nya 0, maka 2X ketemunya 4, X-nya ketemunya 2. Jadi, untuk masing-masing persamaan tadi sudah ketemu titik potongnya dengan sumbu X, yaitu ada di titik 8,0 dan ada di 2,0. Paham ya? Selanjutnya kita cari titik potong kedua persamaan dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya kita nolkan. X sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita cari, kita masukkan ke dalam persamaannya. Kalau X-nya ketemunya, kalau X-nya Y sama Y ketemunya sama dengan min 4. Dari titik potong dengan sumbu Y ini, maka dapat diketahui bahwa titik potong kedua persamaan itu ada di titik 0,8 dan 0,4. Nah, dari sini kita baru gambarkan, bisa kita gambarkan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, nanti akan ketemu salah satu titiknya. Ternyata titiknya itu ketemunya di 4,4. Nah, maka ketemu penyelesaian dari kedua persamaan tadi itu X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 4 ya. Jadi nanti kita setelah mengetahui titik potong dengan sumbu X dan Y-nya, baru kita gambarkan ke grafik, kita tarik garis lurus keduanya, pasti nanti ketemu salah satu titiknya. Nah, itu yang disebut dengan penyelesaiannya di titik 4,4. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu tentang metode substitusi. Di substitusi ini seperti yang bilang tadi, jadi kita menggantikan satu variabel dengan variabel lain dari persamaan yang lain. Nah, ini ya yang paling gampang di sini. Ini kan sudah jelas X plus Y sama 8, ini kan paling gampang. Nah, berarti kita cari persamaan yang X sama Y saja. Itu lebih gampang untuk kita substitusikan ke persamaan yang lain. Jadi di sini yang lebih gampang kan persamaan pertama. Dari sini kita cari X-nya sama dengan 8 min Y. Bu, kalau misalnya saya nggak pakai X, tapi saya pakai Y, boleh, terserah kalian, nggak apa-apa. Pokoknya nanti yang harus disubstitusikan itu harus sama variabelnya ya. Ini Bu contohkan ini X ya. X sama dengan 8 min Y. Nah, dari sini kita masukkan ke X-nya ini ke dalam persamaan yang kedua. Nah, ke dalam persamaan 2X min Y sama dengan 4, ketemunya di sini adalah, nah, Bu sudah carikan ya. Ini kita masukkan X-nya tadi kan 8 min Y. Dikurangi Y sama dengan 4, maka 2 kali 8 16.
2 dikalikan min Y tetap min Y tetap sama ya, min Y 2Y dikurangi Y kan berarti min 3Y ya. Langsung Bu Enci pindahkan ke ruas yang lain, jadi 3Y nya di sini, 4 nya pindah ke ruas maka jadi min 4, 3 jelas kalau Y saja sama 4. Dari sini kesamaan sama min Y untuk mencari X, mencari nilai X nya. Karena Y nya ketemu 4, maka kita tinggal masukkan 8 min 4, 4, maka ketemu deh X nya 4, Y nya sama dengan 4. Yang ketiga dengan metode eliminasi. Kalau eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Jadi kan ada dua persamaan, yaitu X plus Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 4. Nah, perlu diketahui ya, nanti kalau misalnya karena di sini yang paling gampang itu kamu cari yang koefisiennya itu sama. Nah, ini kan sudah sama antara Y sama ini kan sama-sama 1. Nah, kita tinggal cek tandanya. Kalau tandanya berbeda, maka harus dijumlahkan. Giling-giling ya, kalau tandanya si variabel itu berbeda, maka dijumlahkan aja. Karena kan saling meniadakan mereka. Plus Y ditambah min Y kan hasilnya habis, ya kan? Jadi kita langsung ketemu X. X ditambah 2X hasilnya 3X. 8 ditambah 4 hasilnya 12X. 3X sama dengan 12, maka X-nya ketemu 4. Ini Y. Sekarang eliminasi X menghilangkan X, karena X-nya tidak sama, maka harus kita kalikan dahulu. Nah, supaya sama, di sini X-nya 1, 2 bersama kedua X-nya 2. Maka untuk menyamakan harus kita kalikan. Yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Semuanya dikalikan. X kalikan 2, 2X. Y kalikan 2, 2Y. 8 kalikan 2, 16. Ini kan kalikan 1 jadi tetap sama ya. 2X min Y sama dengan 4. Kita cek di sini X-nya kan tandanya sama. Karena sama berarti ini ya dikurangi. Kalau ini nanti ditambah kan hasil tambah 4. Gak jadi hilang dia. Kan tujuan kita menghilangkan X ya. Kalau tandanya sama maka dikurangi. Kalau tadi kan si Y tadi kan tandanya berbeda, maka dijumlah ya. Ini 2X dengan 2X saling meniadakan karena dikurangi. 2Y dikurangi negatif Y berarti jadinya adalah 3Y. 16 dikurangi 4, 12. 3Y sama dengan 12, maka Y-nya ketemunya sama dengan 4. Sama kayak tadi kan, baik cara grafik, substitusi maupun eliminasi, sama Y-nya ketemu 4. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode gabungan. Metode gabungan ini gabungan dari metode eliminasi dan juga substitusi. Jadi nanti terserah kalian mau dieliminasi dulu baru disubstitusi, atau kebalikannya disubstitusi dulu baru dieliminasi juga boleh. Oke. Kedua persamaan ini kalau kita cek di sini sudah ada X plus Y sama 8. Nah, ini persamaan yang sudah ada X-nya 1, Y-nya 1, ini yang paling mudah sekali untuk kita substitusi. Jadi kita substitusi dulu ya. Kayak yang tadi, X kita ubah dalam bentuk X sama dengan 8 min Y. Nah, ini kita eliminasi dulu. Mengeliminasi si Y-nya. Kan di sini Y-nya sudah koefisiennya sudah sama-sama 1, jadi kita tinggal menjumlahkan sehingga untuk ketemunya X sama dengan 4. Dari sini baru kita substitusi ke persamaan yang pertama. Nah, sudah ketemu, hasilnya sama kan? X-nya 4, Y-nya juga 4. Gampang kan? Kalau masih bingung, coba diputar lagi videonya Bu Enji, atau mungkin kalian mau menambah referensi yang lain juga boleh, silahkan. Pokoknya sama-sama STLDV materinya. Oke, seperti biasa untuk memperdalam tentang, setelah ini akan Bu Enji bagi tugas unit 3 ya. Tugas unit 3 cuma ada 2 nomor. Yang pertama ini kalian memilih manakah yang bukan SPLDV. Yang kedua ini, kedua persamaan itu carilah X-nya berapa, Y-nya berapa dengan menggunakan keempat metode. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.